Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anggi Puspita Rengganis yang saat ini ada di tugas video, tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Dan untuk video kali ini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai kurikulum baca ke-5. Kita mulai pertanyaan mengenai yang pertama mengenai D4HVK. Pertanyaan pertama adalah, apa kepanjangan dari D4HVK? Kepanjangan dari D4HVK adalah dikte 4 huruf verbal kembar. Lalu, apa pengertian dari D4HVK? Pengertiannya adalah D4HVK ini adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar tanpa memperlihatkan bentuk simbol hurufnya. Yang nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Syaratnya adalah sebelum mengenalkan D4HVK ini adalah kita lihat dulu tujuan dari materi 4HVK sudah tercapai atau belum. Jadi sebelum D4HVK ini anak sudah harus menguasai 4HVK. Lalu pertanyaan keempat, apa syarat sebelum mengenalkan maksud saya pertanyaan keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain dikte 4HVK ini. Lalu tujuan khususnya adalah agar anak dapat terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Lalu pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Caranya yaitu dengan berdialog menggunakan bahasa Bimba tentunya. Kita ciptakan berdialog dua arah antara motivator dan anak. Lalu kita arahkan dialog tersebut untuk bisa mengucapkan kata-kata yang termasuk ke dalam D4HVK ini. Lalu anak kita minta untuk mengulanginya sebanyak 3 kali. Lalu juga bisa dengan bernyanyi, tentunya bernyanyi lagu Labimba. Nanti lirik lagu Labimba bisa kita ganti kata-katanya sesuai dengan D4HVK ini. Lalu juga bisa dengan bercerita. Kita ambil buku cerita, kita ceritakan, kita bacakan, dan apabila ada kata-kata yang terkandung di dalam D4HVK ini bisa kita verbalkan lagi kepada anak. Lalu kita juga bisa mendongeng dan juga tentunya bisa menciptakan permainan menggunakan media gambar. Lalu yang keenam, apa tahap selanjutnya dari D4HVK? Tahap selanjutnya adalah D4HVS. Tapi tetap ada syarat sesuai dengan di kurikulum Bimba bagannya, yaitu sebelum D4HVS ini kita harus lihat ada syarat yang harus dipenuhi dulu, yaitu 4HVS. Lalu bisa juga dari D4HVK ini tahap selanjutnya ke B1A. Tetapi kita lihat lagi, B1A itu di atasnya ada garis tebal di dalam kurikulum bagan kurikulum Bimba. Jadi syaratnya itu harus terpenuhi dulu, yaitu HS AIUEO dan HV BDG KMPSY. Jadi kita bisa baru setelah syarat-syarat terpenuhi baru bisa ke tahap selanjutnya, yaitu B1A. Selanjutnya pertanyaan mengenai D4HVS. Nomor 1, apa kepanjangan dari D4HVS? D4HVS kepanjangannya yaitu dikte 4 huruf verbal sederhana. Apa pengertian dari D4HVS? Pengertiannya adalah D4HVS ini adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata yang berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbol hurufnya. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS ini? Syaratnya yaitu 4HVS dan D4HVK. Jadi anak harus sudah menguasai dulu materi 4HVS dan D4HVK. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVS ini? Tujuannya adalah yang utama yaitu agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain
D4 HVS ini. Lalu tujuan khususnya, anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata yang berbeda. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HVS ini? Caranya dengan berdialog. Tentu saja berdialog dua arah kita ciptakan menggunakan bahasa Bimba dan kita arahkan untuk menyebutkan kata-kata yang termasuk ke dalam D4 HVS ini. Lalu anak kita minta untuk mengulangi sebanyak 3 kali. Lalu kita juga bisa bernyanyi, tentunya menggunakan lagu Labimba, dan kita ganti lirik lagunya dengan kata-kata yang ingin kita verbalkan, yaitu D4 HVS ini. Lalu kita juga bisa bercerita, mendongeng, bisa menggunakan media buku cerita, dan juga bisa menciptakan permainan dengan bantuan media gambar. Lalu yang keenam, apa tahap selanjutnya dari D4 HVS? Tahap selanjutnya adalah D5 HVS. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, itu ada syaratnya, yaitu anak juga harus menguasai materi 5 HVS. Dan selanjutnya juga bisa setelah D4 HVS ini, tahap selanjutnya bisa ke B1B. Tetapi harus ada syarat yang dipenuhi, yaitu B1A dan HVJLN TRC. Nah, sekarang waktunya kita jawab pertanyaan mengenai D5 HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D5 HVS? D5 HVS kepanjangannya adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Lalu apa pengertian dari D5 HVS? D5 HVS pengertiannya adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk simbol hurufnya. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D5 HVS? Syaratnya adalah 5 HVS dan D4 HVS. Jadi, anak harus sudah menguasai dulu dua materi ini, yaitu materi 5 HVS dan materi D4 HVS. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5 HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain D5 HVS ini. Lalu tujuan khususnya, anak dapat mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Lalu, bagaimana cara motivator mengenalkan D5 HVS ini? Caranya adalah dengan berdialog, tentunya berdialog dua arah menggunakan bahasa Bimba. Lalu kita arahkan untuk menggunakan kata-kata yang termasuk ke dalam D5 huruf verbal sederhana ini. Lalu anak kita minta untuk mengulang sebanyak 3 kali. Lalu kita juga bisa bernyanyi menggunakan lagu Labimba dan kita ganti liriknya atau kata-kata nanti yang termasuk ke dalam D5 HVS ini. Lalu bisa juga dengan bercerita, menggunakan buku cerita, mendongeng, dan juga menciptakan permainan bisa dengan bantuan media gambar. Lalu pertanyaan yang keenam atau yang terakhir, apa tahap selanjutnya setelah D5 HVS? Tahap selanjutnya seperti yang tertera pada bagan kurikulum Bimba, setelah D5 HVS adalah B1D. Namun ada syarat juga yang harus dipenuhi. Artinya anak harus juga menguasai syarat dari materi sebelumnya, yaitu B1C. Jadi untuk tahap selanjutnya setelah D5 HVS ini yaitu B1D. Namun harus juga anak bisa menguasai dulu B1C sebagai syaratnya. Nah, itulah tadi pertanyaan dan jawaban-jawaban saya atas pertanyaan mengenai kurikulum baca kelima. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.